Terima kasih Bapak. Benar Tuhan Yesus, karena kasih-Mu Tuhan. Sekarang kami ada hidup dan kami dalam sukacita Tuhan semua karena kasih-Mu. Memulai yang hari ini, dipercaya Tuhan kurapan mengalir pada setiap kami, Tuhan membersihkan setiap kami juga dari ujung rambut sampai ujung kaki, roh tubuh jiwa nyawa kami semuanya Tuhan. Kami letakkan semua beban apapun yang menghalangi kami dengan Engkau saat ini, dan biar air hidup-Mu mengalir membersihkan setiap kami saat ini dan membebaskan kami dari segala sesuatunya Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu indah buat setiap kami. Kami percaya bahwa Engkau yang terus ada dalam setiap musim hidup kami. Baik kami susah, baik kami senang Tuhan, baik kami lagi di atas, kami lagi di bawah, kami tidak pernah sendirian karena ada Engkau yang selalu menyertai setiap kami. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami mulai acara siang hari ini. Kami percaya Engkau mengurapi Pak Edi juga sehingga dia memperkatakan apa yang dari isi hatimu sendiri Roh Kudus dan itu berbuah dalam hidup setiap kami. Biar tanah hati kami juga tanah yang sudah dibajak, subur yang sehingga bisa menerima firman dengan baik dan ada roh hikmah dan roh wahyu yang menyertai pada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai RS siang hari ini. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, puji Tuhan. Kita bisa kumpul lagi di acara RRS hari ini. Puji Tuhan, makasih Febe buat pujian penyembahannya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Memang ya, saat dalam suka dan duka, apakah kita masih percaya sama Tuhan sampai sekarang? Tapi puji Tuhan ya, yang ikut ini RRS ini luar biasa ya. Padahal ini jam berapa ini? Jam 3 lebih. Sore ngantuk. Tapi saudara punya waktu untuk Tuhan. Tuhan angkat jempol 2 gini loh. Wah, anakku setia. Anakku benar-benar luar biasa. Padahal dipikir-pikir saudara tuh pengusaha-pengusaha ya kan tentunya sibuk, ada kesibukan. Tapi selalu memberi waktu. Saudara ikut Tuhan, mendengarkan firman Tuhan tuh orang-orang yang paling beruntung di dunia. Saya selalu ngomong seperti itu. Banyak orang nggak sadar mereka sampai nggak bisa dengar firman Tuhan. Tempo hari waktu malam apa siang ya saya ngirim renungan malam ada renungan pagi. Itu di China itu dibagi Alkitab buat rebutan Alkitab sampai nangis-nangis dulu diciumi Alkitabnya. Pertanyaannya apakah kita tuh juga menciumi Alkitab? Maksudnya itu tidak hanya mencium, benar-benar meresapi Alkitab. Di situ loh, firman-firman Tuhan yang hidup. Nah, sampai sekarang kita juga tetap setia ya. Ini RRS itu sudah berapa lama ya? 2 tahun lebih ya kelihatannya ya. 5, si Ilda, ada? 5 tahun sudah ada apa belum? Sudah ya? Oh belum ya? 3 tahunan ya? Nah, 3 tahunan. Nggak apa-apa, masih muda. Nah, di sini harus kita kembangkan semua ya rahasia-rahasia kerajaan Allah. Kalau di RRS ini dikemas. Jadi saudara akan mengerti hal-hal yang tersembunyi, firman-firman yang tersembunyi itu. Seperti di kitab Daniel. Daniel sembunyikan kitab-kitab itu sampai akhir zaman. Nanti di akhir zaman itu dibuka ya ini kita ini saudara. Menemukan hal-hal yang di luar naluri kita. Tadi Bu Neng cerita ada anak sudah umur 50 kok sifatnya kayak anak kecil, terus polanya dia ingat disiksa oleh keluar papahnya apa mamahnya. Ya di situ dia tadi sharing, ya itulah memang jiwa. Sekarang tuh setan tuh kan baru, karena tubuh kita ini gini loh. Manusia hidup itu ada 3 bagian roh, jiwa, dan tubuh. Roh itu tidak bisa dimasuki setan, yang bisa mah jiwa dan tubuh. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Yaitu yang setan selalu dompleng di situ. Nanti kalau ini sudah overload, larinya ke tubuh, sakit penyakit, ya, darah tinggi, kencing manis, terus apalagi cancer, macam-macam ya, osteoporosis, terus apa? Saraf kejepit,
otot kejepit, terus macam-macam sing kejepit-kejepit itu loh sudah. Nah itu kenapa? Nah, itu memang sengaja iblis lakukan itu supaya kita itu sakit. Kalau sudah jiwanya sakit, pasti larinya ke tubuh. Nah, tapi saya tidak bahas itu. Nah, nanti kapan-kapan kita akan bahas tentang kesehatan. Nah, saya akan membahas tentang beyond limit impacting the world. Artinya menembus keterbatasan dan menjadi dampak bagi dunia. Nah, ini tema hari ini menembus keterbatasan kita. Banyak orang anak-anak Allah tidak bisa menembus keterbatasan-keterbatasan. Ya, banyak anak-anak Allah yang gugur di tengah jalan. Banyak anak-anak Allah yang pindah kepercayaan. Banyak anak-anak Allah yang bunuh diri. Banyak sekali. Di saya kemarin itu di lembaga pemasyarakatan Wirogunan itu saya jadi konselor. Ada yang mau bunuh diri. Saya sudah cerita apa belum ya di sini lupa. Jadi mau bunuh diri, enggak stabil orangnya. Nah di situ saya tanya, kenapa pengen bunuh diri? Sudah tidak ada pengharapan lagi Pak Edi. Ya benar, kalau sudah orang tidak ada pengharapan, saudara tidak makan seminggu masih bisa kuat. Tapi kalau saudara sudah tidak ada pengharapan lagi di dalam hidupmu, pasti bunuh diri. Nah, banyak hal-hal yang iblis itu mengetahui rahasia kerajaan Allah juga supaya anak-anak Allah jangan sampai ke sana. Sehingga anak-anak Allah mentok, tidak menemukan jalannya di situ. Supaya apa? Mereka kalah, ditipu oleh iblis. Yohanes 10 ayat 10. Iblis pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri apa? Damai sukacita saudara. Membunuh apa? Karakter. Karakter kalau sudah dibunuh tidak ada pengharapan, dibinasakan. Seperti itu firman. Jadi hari ini juga kita harus menembus keterbatasan kita. Supaya apa? Kita harus kuat. Beyond limit. Saudara, menjadi anak-anak Allah yang luar biasa, yang punya kuasa dan otoritas. Di RTM juga dibahas tentang kuasa dan otoritas. Tapi seringkali kita itu tidak sadar kalau kita tuh punya kuasa dan otoritas sebagai anak-anak Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 saya bacakan saja ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menjadi anak-anak Allah. Artinya apa? Saudara punya kuasa dan otoritas. Tidak hanya kuasa tok, tapi nggak punya otoritas, tapi punya dua ini. Otoritas dan kuasa. Supaya apa? Saudara tuh menang menghadapi dunia ini sekarang ini kan serba nggak mudah. Serba susah. Apalagi saudara lihat ya belum lama Nepal itu sampai hancur kayak gitu. Saudara, bisa nggak Indonesia terjadi? Bisa juga. Kalau anak-anak Tuhan tidak pernah berdoa, anak-anak Tuhan hanya mementingkan dirinya sendiri, bisa Tuhan marah tuh bisa. Supaya apa? Anak-anak Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa, beyond limits. Benar-benar. Dan menjadi dampak bagi sekitar kita. Nah, kenapa kok ini tidak pernah terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Satu pertama adalah mungkin saudara pernah mengalami trauma masa lalu. Belum lama dibahas sama Ci Ilda, sama Buning juga. Tentang masa lalu. Traumanya. Nah, masa lalu itu tidak bisa dilupakan. Tidak bisa, saudara. Itu ada caranya. Artinya apa? Diselesaikan. Bukan dilupakan. Kalau dilupakan itu belum selesai. Banyak sekali orang, sudah aku melupakan masa yang lalu. Salah. Saudara selesai. Kalau saudara tidak selesai nanti muncul itu. Saudara. Di situ. Makanya orang-orang saya mengerti ini 8 tahun saya diuji sama Tuhan terus untuk apa? ODGJ itu loh, NPD terus ODGJ. 8 tahun saya mempelajari kayak gitu tuh.
Tuhan ini kok kayak gini terus sih piye Tuhan? Saya catat saudara, supaya saya ngerti kelak nanti saya akan jadi pembicara. Bener. Untuk menerangkan tentang kejiwaan yang benar tuh kayak apa. Bukan hanya dibahas di gereja tentang jiwa perlu firman. Enggak itu saja. Ya semua jiwa itu butuh firman. Tapi cara-cara prakteknya ini saudara. Supaya apa saudara? Traumamu tuh bisa hilang lepas. Banyak sekali masih ada trauma di dalam hidupmu sehingga saudara tidak bisa melakukan hal-hal yang untuk menerobos hal-hal yang mustahil. Banyak sekali teman-teman saya juga mengalami hal seperti itu. Usaha gagal 2 kali 3 kali. Jadi trauma di dalam hidupnya. Ya tanya sama saya, Pak Edi, aku 3 kali gagal. Sekarang aku nggak berani mulai. Nah sekarang kalau kamu nggak mulai terus bagaimana? Saya bilang gitu. Aku takut gagal. Nah biasanya trauma masa lalu itu masih terpendam di jiwa saudara, di pikiran, di alam bawah sadar, sehingga dia tidak bisa on fire lagi. Sama dengan anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan tidak melakukan mujizat, tidak melakukan kuasa, otoritas dan kuasa, akan trauma. Traumanya apa? Saat berdoa, suruh mendoakan orang sakit. Nanti kalau nggak sembuh bagaimana? Ayo. Saya nggak berani Pak Edi. Karena saya pernah berdoa di situ nggak sembuh-sembuh. Sembuh nggak sembuh itu bukan urusan. Iblis itu menancapkan pikirannya sehingga kau selalu katakan tidak sembuh. Jadi ketakutan, trauma. Di situ saudara. Jadi kita harus sadar sekarang bahwa menembus keterbatasan ini, itu ada tembok-tembok memang besar tembok-temboknya. Kita harus bisa penerjang. Bukankah Tuhan tuh Baal Perasim, Allah yang menerobos, ya di Master of Breakthrough, Allah yang memberi breakthrough, kebangunan di situ, saudara. Jadi Allah kita tuh luar biasa. Sampai ada pujian, aku punya Tuhan yang besar. Saudara. Jadi kita tuh punya Tuhan yang besar. Jangan bilang gini sama Tuhan, Tuhan aku punya masalah yang besar. Keliru. Tapi saudara bilang gini, hei masalahku punya Tuhan yang besar. Oh, Tuhan suka itu. Wah, ini anakku lincah, ini doanya luar biasa ini. Wah, Tuhan suka. Iya, sikat aja lincah itu masalah. Gitu. Jangan ngomong masalahnya yang besar, tapi Tuhannya yang besar. Banyak sekali anak-anak Allah itu kalah. Karena tidak mengalami terobosan di situ sehingga ada trauma di dalam hidupnya. Tadi sudah dijelaskan Bu Hilda, saya tidak menjelaskan begitu detail ya. Kalau mau detail nanti, kalau sudah mau gila itu ngomong sama saya. Supaya ada perubahan di jiwa. Nah, kalau saudara sudah tidak bisa apa-apa, saudara boleh kontak saya, tanya, konsultasi gratis. Sama saya. Saudara kalau konsultasi sama dokter itu bayarnya mahal di psikologi itu, saudara. Psikiater itu, saudara. Loh bener, paling ditanyai, dok, saya tuh gila nggak ya dok? Nanti saudara periksa, itu bener loh ini, bener saudara. Jadi saudara selalu tanya dalam hidupnya, aku setan apa belum ya? Harus gitu. Jangan-jangan aku gila ya. Itu orang yang normal. Saudara, lu bener 8 tahun saya selalu nanya orang gila. Kamu gila nggak? Enggak, saya enggak gila Pak Edi. Pak Edi yang gila. Malah nuduh saya. Kurang ajar ini. Berani sama gurunya. Benar, orang gila itu tidak mengakui kegilaannya. Nah, jangan-jangan di sini kalau saudara mengaku gila, oh itu mungkin gila, stres. Jadi saudara kan cek, wah aku wis sedan po ya. Berarti saudara tuh sadar. Benar enggak saudara? Tapi kalau saudara ngomong, aku nggak gila Cilda, oh jangan-jangan. Iya. Jadi coba sekarang berkaca itu. Saya gila enggak ya? Ini menembus keterbatasan kemarin. Belum lama saya upload. Ada oma-oma ya, oma-oma itu saya upload. Itu umurnya sudah 85 atau 88, meninggal. Meninggal kemarin hari Kamis.
meninggal. Besok saya ikut penguburannya. Kemarin saya ikut petinya. Nah itu. Ini menjadi inspirasi bagi orang-orang muda, hamba-hamba Tuhan. Dia walaupun tuli, dia punya alat bantu tuh, saudara. Sama mata, buta matanya. Tetapi mata rohnya itu terbuka. Dia bisa melihat. Luar biasa. Tadinya saya enggak kenal. Akhirnya saya dikenalin. Terus saya cerita sama Oma. Oma Yung, kenalin nama saya Pak Edi. Oh iya, dari mana? Jogja. Dan dia pakai alat. Matanya buta. Dia pakai alat pendengar itu. Saya ditanyai, kamu pelayanan apa? Saya melayani ODGJ. Apa kui ODGJ? Orang dengan gangguan jiwa. Hah? Dia kaget. Nah, terus dia tanya, aku wis edan apa urung ya Pak Edi? Dia senang bergurau, bercanda orang tua ini. Jadi sama saya tuh saya sudah kayak anaknya sendiri. Jadi sering ke sana, saya sering memberi semangat. Nah, di situ. Kapan tempo hari minggu 2 minggu yang lalu saya besuk. Dia masih sehat, cuma dia baru sakit, lemes, tensinya turun tinggal 60. Tangan kakinya tuh dingin semua. Ternyata cuma kangen. Ya ampun. Terus minta suruh nelponkan kita, tolong telepon ke Pak Dokter. Lu dokter siapa? Ya tanya, susternya tanya, dokter siapa? Dokter sing edan ya lo apa nyembuhi orang gila. Panggil saya itu dokter. Oh Pak Edi ya. Ya saya dikabari Pak Edi suruh, oh iya, saya ke sana. Saya sana sama istri sama anak-anak saya, sama tim teman. Akhirnya saya ke sana. Nah, saya tanya, kenapa Oma? Wah, saya tanya, aduh lemes banget deh. Nah, itu saya pegang tangannya. Oh iya, ini dingin ya. Yuk, 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 yuk. Tak bosok terus. Jangan mau ditipu setan, Oma. Oma tuh sehat. Iya, iya. Heeh. Ayo nyanyi aja, nyanyi. Yuk. Nah, itu. Akhirnya nyanyi itu nyanyi yang terakhir, saudara. Benar-benar ya. Sekarang saya sudah bebas. Bebas bener, saudara. Meninggal masuk. Lagunya tuh itu loh, saya sudah kroso. Waduh Tuhan kok nyanyi lagu iki ya. Saya ngomong sama Grace anak saya, Grace, kamu tahu enggak papi yang sedang pikirkan, kenapa oma ini kok nyanyi sarang, saya sudah bebas. Saya tahu Pi, apa? Oma mau meninggalkan. Kok kamu sama dengan papi? Iya, itu. Benar saudara. Nah, hari Minggu berikutnya saya juga dikabari Oma Yung sudah masuk ke rumah sakit. Nah, nanya ke kita lagi. Terus teman saya yang dekat sama dia juga ditanyai. Nanyai gini, Pak Edi itu kerjanya apa? Bisnisnya apa? Teman saya tuh, oh dia enggak bisnis. Dia ngelayani orang gila sama ngelayani di penjara-penjara. Lah penghasilannya terus gimana? Cara makannya gimana? Nah teman saya nerangkan. Tuhan yang memberkati Pak Edi sampai sekarang. Dia nangis. Dia sampai bilang gini terakhir. Saya ingin ketemu Pak Edi kepengen nelaktir sekeluarganya. Saudara, mau ngajak makan, saya mau ngobrol-ngobrol tentang ya ini, menembus keterbatasan iman yang tidak mungkin jadi mungkin. Di situ. Kok bisa ya? Padahal punya anak 2. Anak saya kenalkan. Buta. Oma ini ngomong gini sama anak-anak saya. Kok cantik-cantik ya? Awong oma buta kok ngomong cantik. Gitu. Enggak, perempuan tuh mesti cantik. Oh iya. Guyon dulu sama kita itu. Oh, oma itu ndak iso lihat kok ngomong cantik ngapusi Pak Edi yo. Yo piye wong namanya wedok bahasa Jawa itu loh. Mesti yo cantik toh ayu-ayu. Mata rohnya itu terbuka dia itu. Lihat. Nah, di situ Saudara. Nah, itulah Saudara. Dia tuh pengen sekali ketemu dengan kita, hati yang gembira adalah obat paling manjur. Nah, di situ. Begitu juga dengan apa kita kok sedih? Kenapa kita kok gagal? Kenapa kok kita sering-sering sakit?
Ya saudara, pulang pelayanan, balik rumah kerian. Kerian tahu ya? Orang Jakarta tahu kerian enggak ya? Tahu ya? Kerian. Dikerik itu loh. Apa toh? Pakai duit, pakai uang eh, apa itu? Itu. Nggak ada kuasanya. Sering sakit. Saudara, sore ini kita harus harus kita tembus keterbatasan kita. Beyond limit impacting the world. Jadi menembus yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah itu. Pertama tadi, hilangkan trauma masa lalumu. Jangan ingat-ingat lagi. Karena iblis itu selalu mengingatkan. Masa lalumu tidak bisa diubah, lincah. Yang bisa diubah masa depanmu sekarang ini loh. Kau akan jadi orang hebat. Kau akan jadi hamba Tuhan. Akan jadi penginjil yang luar biasa yang membawa apinya Tuhan. Selalu berpikir seperti itu kita semua di RRS ini. Supaya dipakai Tuhan. Tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Nah di situ, saudara. Pertama itu, saudara. Lepaskan traumamu. Selesaikan. Jangan dilupakan. Tak lupakan nanti teringat. Lebih baik diselesaikan. Bisa nelpon Cilda, saya, Bu Ning, atau siapa, si Febe. Banyak pengerjanya, Pak Gideon. Terus apa lagi? Telepon. Jangan takut, jangan ragu. Wah, masalahnya aku enggak cocok dengan ini, dengan itu. Ya cocoknya sama siapa terserah, saudara. Boleh pilih loh. Ini banyak tuh ceritanya ya, saudara. Untungnya di RTM itu banyak orang yang mampu gitu loh, saudara. Mampu maksudnya bisa mengarahkan. Jangan kayak Yudas. Tadi saya cerita tentang Yudas. Yudas kenapa bunuh diri? Karena salah orang. Salah orang untuk konseling. Coba kalau Yudas waktu itu kenal dengan RRS. Saya yakin Yudas tidak bunuh diri. Yudas jadi muridnya RRS. Saya yakin, saudara. Yudas itu salah konseling dengan yang membunuh Yesus, yang menyalibkan Yesus, yang memegang Yesus. Para imam-imam itu, orang-orang Lewi, orang-orang Farisi, saudara. Apa urusanmu, Yudas? Terserah engkau. Bodoh Yudas itu. Nggak mau kembali ke lingkungannya, habitatnya. Coba waktu itu WA Cilda terus kasih ke saya. Nanti tinggal pelepasan ya, saudara. Membawa darah Yesus. Nanti kapan-kapan saya akan membawa firman tentang kuasa darah Yesus saat diajukan ke sidang pengadilan. Kapan hari saya pernah bahas itu. Saudara, itu penting sekali. Kenapa? Banyak orang yang mengalami kegagalan. Kayak kutuk kegagalan. Itu benar. Tapi sebenarnya itu kan diikat sama setan. Makanya ada firman di dalam Matius 16 ayat 19. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Nah, kadang-kala orang yang gagal itu karena diikat oleh dosanya, didakwa pagi, siang, dan malam. Saya kasih contoh sedikit. Kenapa orang kok selalu gagal dalam bisnis? Ada something wrong di dalam hidupnya, itu pasti. Ada kesalahan besar, ada dosa yang mengikat di situ sehingga kalau usaha selalu gagal. Nah, namanya roh kegagalan. Itu kan diikat sama iblis. Nah, caranya melepaskan bagaimana? Apakah apa yang aku lepaskan di bumi akan terlepas di surga? No, tidak bisa. Yang bisa siapa? Darah Yesus. Ada ayatnya itu. Nanti kapan-kapan kita bahas. Wah, itu seru sekali. Kapan hari saya bahas di Komsel. Itu senang sekali. Orang tanya sini situ. Pak, aku pernah gagal gini, Pak. Oh ya, mau tidak didoakan? Ada kelepasan. Nah, di situ, saudara. Baik sakit penyakit sama. Di situ. Jadi kita mulai sadar. Oh iya. Makanya saudara masih sehat hari ini. Coba tanya, berdoa sama Tuhan. Nanti Roh Kudus akan membukakan. Kalau berdoa tuh jangan ngomong. Jangan ngomong terus. Berdoa diam, Tuhan, mari Roh Kudus berbicaralah. Dosa apa yang masih terpendam di dalam hatiku, pikiranku, alam bawah sadarku. Karena itu akan dibukakan setan terus. Jadi saudara tertuduh terus. Ayo lincah, masih berdosa.
Dihapusi setan lincah. Benar. Nggak mungkin kamu bisa bebas. Nggak mungkin. Karena kamu salah. Ada tuh pikiran-pikiran orang-orang di penjara itu seperti itu. Orang mungkin Pak Edi aku bisa bebas cepat. Ya karena apa? Trauma. Sama hakim sudah ditok. Trauma. Sudah ditok Pak Edi. Ini kesaksian. Ada yang namanya Maman di LP Wirogunan. Itu kena 11 tahun. Dia cuma menjalani 1 tahun kemarin. Seluruh Indonesia yang dapat remisi apa yang Prabowo ngasih itu apa namanya? Amnesti apa? Itu yang dapat orang Jogja, Maman itu saya kaget ya. Yang dapat hanya itu tak. Orang satu itu seluruh Indonesia Raya loh. Saya cuma heran. Maaf kata. Dia sering kadang gabung, padahal bukan Kristen. Aneh ya? Ya nggak aneh kalau saudara baca firman Tuhan waktu Yesus disalib, ada 2 orang, yang satu menghujat, yang satu tidak, yang satu yang tidak menghujat diselamatkan langsung. Yesus, kalau engkau nanti datang menjadi raja, ingat aku. Hari ini kau dan aku ada di Firdaus, bro. Saudara, Tuhan Yesus seperti itu. Dia tidak melihat kalau engkau mau bertobat benar. Dia tidak lihat agama. Agama tidak bisa menyelamatkan. Nah, di situ. Jadi hilangkan trauma masa lalumu, ya. Selesaikan dengan baik hari ini kalau masih ada. Mungkin saudara dengan orang tua, ada dengan suami atau dengan istri, seperti itu. Rata-rata tuh suami nyebel ke. Ya, banyak sekali ya di LPP wanita itu dia cerita, suamiku Pak Edi, gara-gara aku masuk penjara ini gara-gara suamiku. Loh kok bisa suamimu? Nah, kok kenapa menyalahkan suami? Karena suami menyalahkan saya. Loh benar, itu tertulis di Alkitab loh. Benar. Kenapa Adam kok berdosa? Saudara tahu enggak Adam berdosa? Enggak tahu pasti. Ya, saya beritahu. Adam berdosa tuh gini loh. Kurang ajar Adam itu. Saat Tuhan Yesus datang, Adam, di mana kamu? Dia kan sembunyi saudara karena telanjang, malu. Atau akhirnya ketemu Tuhan Yesus kan telanjang saudara. Loh, kenapa kamu Adam? Ya, aku telanjang. Adam kan bilang gitu. Terus Yesus tanya, ya toh, kok kamu tahu kamu telanjang? Iblis. Nah, ini setan. Loh kok percaya sama setan? Nah, di situ. Yang kedua terus, kenapa kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat? Wanita ini loh Tuhan yang kau tempatkan di sisiku. Nyalah ke Tuhan loh. Banyak enggak anak-anak Tuhan yang menyalahkan Tuhan? Banyak sekali. Kenapa Tuhan? Aku kok nggak diberkati? Padahal aku sudah melayani di RRS. Saya sudah melayani di gereja. Saya sudah melayani di ini itu semuanya. Saya singer. Saya WL. Semuanya sudah Tuhan. Tapi kenapa kau tidak diberkati? Ternyata ikut Tuhan hanya pengen diberkati, saudara. Waduh, itu kok pikirannya kecil sekali. Ada agenda yang tersembunyi kalau dia ikut Tuhan supaya diberkati. Keliru. Berkat semua itu sudah diberikan kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, firman Tuhan sudah ngomong. Matius 6 ayat 33. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, di situ loh saudara. Banyak sekali saya kemarin juga yang konsultasi pengusaha-pengusaha. Piye kok Edi? Itu kita ini sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sudah perpuluhan, sudah menabur. Tapi kok omsetnya medok, turun. Sedangkan itu Pak Edi, itu tetanggaku ya Pak Edi. Enggak, agamanya beda. Tapi kok semakin naik. Ya saya ngomong,
Ya kamu ikut Tuhan itu cari berkat atau cari keselamatan? Saya tanya dulu. Motivasimu apa cari Tuhan? Bukankah engkau berarti sama dengan si bungsu, si sulung? Sulung sama, anak yang terhilang. Sulung itu ikut Tuhan hanya pengen minta berkat. Bertahun-tahun aku ikut Bapak. Aku minta 1 ekor anak kambing. Bapak nggak kasih. Tetapi itu adikku si bungsu. Kasih uang dan menghambur-hamburkan dengan pelacur. Bapak mengampuni. Coba bayang. Si sulung ikut Tuhan hanya supaya diberkati. Ya itu kan keliru semua. Nah, kita ini sebagai anak-anak Tuhan sama sebenarnya. Banyak yang keliru. Nah, di situ. Yang kedua tadi, kurang pengenalan akan Allah. Orang kalau tidak kenal Tuhan, nggak kenal Tuhan dengan baik, hanya di kulitnya saja rugi. Benar. Makanya saudara harus ikut pemuritan. Ikutlah RRS juga, saudara. Supaya saudara itu mengerti. Supaya apa? Diperlengkapi oleh Tuhan. Matius 5 ayat 13-14 katakan, kamu adalah garam dan terang dunia. Artinya apa? Mendunia saudara itu. Ya, menembus keterbatasan. Engkau mendunia. Itu sudah dikatakan firman Tuhan. Di situ. Kalau saudara nggak percaya, coba belajar lagi firman Tuhan. Nah, di dalam Matius 16 ayat 19 juga saudara diberi kuasa. Kunci-kunci kerajaan Allah. Ada yang orang hanya dikasihi perumpamaan. Ada orang-orang yang dikasihi rahasia-rahasia kerajaan Allah. Ini penting rahasia-rahasia kerajaan Allah. Banyak orang akan mendengar tapi tidak mendengar. Akan melihat tapi tidak melihat. Banyak sekali nanti. Tapi saudara diberi rahasia-rahasia kerajaan Allah. Supaya saudara kuat. Nah di situ saudara. Jadi saudara ayo. Baik trauma masa lalu. Selesaikan dengan baik. Ya. Pengenalan akan Allah. Supaya itu saudara bisa kuat. Nah, caranya bagaimana saudara? Nah, cara mendengarnya bagaimana? Supaya saudara itu bisa mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Benar-benar kuasa Tuhan. Cara mendengar firman Tuhan itu menentukan saudara diberkati atau tidak. Saya ulangi lagi ya. Cara mendengar firman Tuhan menentukan saudara diberkati atau tidak. Jadi kalau hari ini saudara mendengar firman Tuhan dan sungguh-sungguh mencatat, mengerti, saudara baru diberkati. Makanya kalau di gereja itu jangan mainan handphone. Ya, saya kalau khotbah di mimbar itu sering saya lihat itu banyak main handphone loh saudara. Nggak tahu dia main handphone atau buka Alkitab, saya juga kurang tahu juga. Iya kan? Saya sering tegur juga. Hati-hati dengan handphone. Terus dimatiin dulu. Terus tegak gini. Oh Pak Edi berarti lihat. Ya saudara supaya lepas. Itu ikatan setan. Supaya saudara tidak bisa menerima firman Tuhan. Seperti di dalam Matius itu juga. Seorang penabur menabur di pinggir jalan benih itu, saudara. Lalu datanglah burung gagak memakan benihnya itu. Itu orang-orang yang sering mainan handphone. Saudara. Benar enggak? Nah, coba aja, saudara. Minggu kemarin coba firmannya apa? Masih ingat enggak, saudara? Ayo, coba. Iya, kemarin minggu apa ya? Masih ingat enggak, saudara? Kalau enggak berarti saudara. Itu seperti orang-orang di pinggir jalan. Setiap firman ditabur, tapi dicuri iblis. Saudara, cara mendengar firman Tuhan itu menentukan saudara diberkati atau tidak. Cara mendengar, saudara. Cara menerimanya. Kalau saudara cara menerima dengan baik, kau simpan di dalam hati, itu akan berbuah-buah. Tangkap firman itu menjadi rema di dalam hidupmu. Atau saudara cuma amin, amin. Oh, benar loh saudara. Saat saya
firman Tuhan, amin, amin. Saya pancing. Saya tuh supaya tahu respon mereka tuh bagaimana. Saudara, di situ saudara. Tangkap firman Tuhan. Lakukan, nanti akan terjadi saudara. Direnungkan nanti malam. Pulang itu nyoper sama merenungkan. Saya tuh kalau sudah nyampaikan firman Tuhan, tuh saya renungkan lagi loh saudara. Iya ya kok Tuhan kenapa tadi kok tak kasih firman itu Tuhan. Saya merenungkan lagi. Minta Roh Kudus kita mengalami firman itu tadi. Saudara. Nah itu loh. Di situ saudara. Yang kedua, punya tujuan. Tuhan tuh punya tujuan. Supaya apa? Saudara itu diberkati. Saudara diberkati menjadi berkat. Bukan untuk saudara. Saudara hari ini diberkati keuangan luar biasa itu bukan untuk saudara tok. Tetapi untuk orang lain juga. Di situ. Jadi jangan merasa saudara itu punya uang, itu milikmu. Bukan. Itu miliknya Tuhan. Dipercayakan engkau supaya engkau mengelola. Hanya jadi pengelola saja. Saudara punya rumah gede. Ini rumah saya itu gede loh. 500-an lah. 2-3 lantai. Saudara, ini cuma saya suruh mengelola tanah milik pusaka Tuhan. Yang diberikan kepada saya. Bukan milik saya. Memang atas nama saya. Tapi bukan milik saya, miliknya Tuhan. Kita cuma dipercaya ini loh kelolaan Edi. Di situ saudara. Saudara diberkati keuangan kalau hari ini saudara bisa makan enak. Saudara bisa ke sana ke sini saudara. Gunakan uang dengan baik. Ada teman-teman saya yang menggunakan uang seenaknya sendiri. Banyak. Saudara buat hobi. Saudara hobi beli mobil baru terus. Terus saya sampai mikir gini, ini orang kaya sekali. Tapi memang rumahnya gede kok. Itu nak main mobil 15 bisa masuk. Saya ngomong kurang satu mobil yang paling hebat. Apa? Truk tronton saya suruh beli gitu. Itu gede banget. Nah, itu kelihatan kaya. Nak main mobil Mercy, BMW itu masih miskin saya bilang gitu. Truk tronton tuh sing besar sing panjang tuh. Itu. Itu baru dinamakan orang kaya, saya bilang gitu. Nah, di situ saudara. Di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 22 itu, si sulung dan bungsu itu juga kaya toh, saudara. Dia tahu bapaknya tuh kaya minta. Loh, Pak Edi minta boleh enggak? Loh, siapa bilang enggak boleh? Minta lah. Supaya saudara diberkati. Saudara kalau minta itu, jangan Tuhan aku minta berkat. Tapi apa? Tuhan pakai aku menjadi saluran berkat. Seperti itu. Bukan berkati aku, Tuhan berkati aku. Tuhan pakai aku menjadi saluran berkat hari ini. Siapa yang harus aku berkati Tuhan? Walaupun saudara belum pegang uang. Kayak saya juga. Tuhan menjadi saluran berkat memberi makan orang Tuhan. Oh, DGJ itu kasih makan. Saya sampai jual cincin. Saya pernah cerita ya. Cincin nikah saya jual. Saudara, untuk memberkati. Nah, di situ saudara. Mulai sadar hari ini saudara. Kalau tidak saudara capek hidupmu saudara. Ikut RRS, ikut RTM. Tapi tidak menjadi suratan yang terbuka. Atau saudara cuma hanya pendengar saja. Dan tidak melakukan. Saya pernah itu capek. Dingin saya saudara. Dingin sekali hati saya. Sebelum saya melayani ODGJ, sebelum saya melayani penjara-penjara. Saya aktif, ikut PA. Tapi kosong, saudara. Nggak melakukan. Akhirnya apa, saudara? Bosen. Kejenuhan. Sampai, saudara. Terakhir, Roh Kudus berbicara. Seperti Tuhan Yesus waktu berbicara dengan Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku?
Pagi-pagi itu saya berdoa. Saya dengar suara itu. Edi, apakah engkau mengasihi aku? Saya nak ingat ini jadi merinding nih. Saya jawab apa? Saya nangis. Tuhan, aku nggak tahu Tuhan. Aku nggak tahu Tuhan. Aku mencintai engkau apa enggak? Aku nggak tahu Tuhan. Saya nangis, saudara. Saya menangis. Kalau saya ngomong aku mengasihi engkau, pasti ada yang kedua ngomong gitu. Edi, apakah engkau mengasihi aku? Pasti akan seperti itu. Saya jawab, aku nggak tahu Tuhan. Coba apakah hari ini saudara juga mengasihi? Kalau seandainya, tapi jangan sampailah. Jangan sampai Tuhan bicara dengan engkau. Apakah engkau mengasihi aku? Kalau engkau bilang aku mengasihi engkau, nanti yang kedua akan berbicara lagi, saudara. Apakah engkau mengasihi sampai seperti di dalam Yohanes sih, Lukas ya, Lukas terakhir. Lukas 20. Saudara, bisa sampai 3 kali. Disitulah mulai saya bangkit melayani Tuhan dengan sepenuh hati saya. Sampai sekarang ini. Iya Tuhan, ampuni dosaku Tuhan. Terus terang aku tidak mengasihi Engkau Tuhan. Aku blok. Jujur. Untung saya tuh punya firman seperti itu. Supaya saya tidak seperti Petrus. Petrus ngomong gini, ya aku mengasihi engkau. Sampai Tuhan ngomong 3 kali, Tuhan tuh ngerti kok. Saudara mengasihi Tuhan apa tidak tuh saudara. Tuhan tuh ngerti. Saya nangis buku, Tuhan aku nggak tahu aku mengasihi engkau apa tidak. Tuh nggak ngerti Tuhan, Tuhan. Perih itu saudara. Nggak berani saya. Nah akhirnya saya mulai menjadi dampak. Tuhan, pakai hidupku menjadi dampak Tuhan. Aku nggak mau menjadi Kristen, Kristen hanya di dalam gereja. Tapi saya Tuhan bekerja di ladang. Saudara, 2 Korintus 3 ayat 2. Kita ini semua suratan terbuka setiap dibaca manusia. Di situ saudara. Supaya apa saudara? Banyak orang mengalami mujizat. Saudara, tadinya saya juga enggak tahu Tuhan kenapa kau bawa aku ke LP Lembaga Pemasyarakatan 18 tahun sampai sekarang ini loh saudara 19 tahun saya melayani di Lembaga Pemasyarakatan. Di ODGJ 8 tahun tapi waktunya di ODGJ saya banyak stop. Lebih baik saya melayani di gereja membantu Bapak Gembala. Karena banyak orang yang sebenarnya NPD ya. Sekarang tuh banyak yang NPD. Saudara, dicek saudara NPD apa enggak. Ngeceknya di mana Pak Edi? Ya di RRS. Oh, Pak Edi itu ada-ada aja. Loh, saudara kalau daripada saudara enggak tahu, tahu-tahu saudara NPD bener. Oh, itu bahaya loh. Itu sing pembunuhan-pembunuhan di lembaga pemasyarakatan yang saya layan. Itu NPD. Narcissistic Personality Disorder. Saudara. Dia menganggap dirinya tuh benar. Benar. Tak saya tanyai, kamu menyesal enggak membunuh? Enggak. Aduh, kaget saya. Wah, ini gila ini orang ini dan karena dia NPD penyakit kejiwaan mau jadi ODGJ. Sebelum ODGJ pakai NPD dulu. Jadi kalau saudara dari ini belum tertawa-tertawa tapi marah, amarah, dendam itu NPD sudah mulai masuk. Jadi hati-hati saudara. Hati-hati sekali. Makanya sampah-sampah di dalam hidup ini kita keluarin semua. Ya tadi ya saudara. Kita adalah suratan yang terbuka. Menjadi dampak di sekelilingnya. Kalau enggak saudara capek. Jenuh. Karena tidak membawa dampak itu loh saudara. Jenuh saudara melayani Tuhan cobaan. Melayani di dalam gereja. Firman Tuhan. Jenuh enggak? Jenuh. Saya mengalami itu kejenuhan. Padahal sudah di panggung loh saudara. Ada jenuh. Tidak merasakan kuasa Tuhan begitu saya keluar. Ternyata bisa terjadi mujizat. Orang gila bisa sembuh. Orang pembunuhan bisa bertobat benar-benar. Menjadi dampak. Begitu ada gitu kan senang. Roh kita tuh menyala-nyala.
Tapi saudara enggak usah punya pikiran seperti ini. Saya kepengen seperti Pak Edi. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Apa yang saudara ditugaskan hari ini untuk mendoakan orang, doain. Pelayanan itu dia harus di dalam gereja. Saudara mendoakan saya, itu sudah pelayanan. Mendoakan RRS, mendoakan Indonesia, itu sudah pelayanan. Saudara, karena apa saudara? Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 amanat agung. Jadikanlah bangsa dan muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Artinya apa ayat itu? Ayat itu menyertai kita sampai akhir zaman itu bagi orang-orang yang melayani saudara. Kalau saudara nggak melayani, nggak pernah disertai Tuhan sampai akhir zaman. Itu kuncinya tuh di situ saudara. Makanya banyak orang-orang merasa jenuh. Dia tidak ada merasakan Tuhan di dalam hidupnya. Tapi kalau saudara menjadi dampak, orang ini jadi sehat deh, orang ini sembuh orang ini bertobat kan senang. Ada sesuatu yang nggak sia-sia rasanya kita sampaikan itu loh saudara. Jadi hari ini ayo. Kita harus menembus keterbatasan itu. Saya enggak mampu Pak Edi. Belajar firman saja dulu. Nanti supaya saudara mengerti, terus saudara bisa action saudara. Jangan merasa aku enggak bisa apa-apa. Saudara jangan punya pikiran seperti itu. Saudara, mari saudara, mulai hari ini kita bangkit ya. RRS harus semakin menjadi saksi, menjadi dampak bagi sekeliling kita, saudara. Jangan hanya cuma RRS, waduh, ajak temennya yang sakit, nggak apa-apa. Ajak di sini kita nanti doakan, apa nanti bilang sama Cilda mau konseling sama Cilda atau Pak Edi atau Bu Ning atau Febe atau kepada siapa di situ. Saudara nanti kita akan kasih saudara nomor handphonenya. Masalah Pak Edi, saya mau pinjam uang ya Pak Edi. Ora nono. Saudara. Kalau di RTM tidak meminjamkan uang, saudara. Dilarang, saudara. Jadi kita ini kan sudah punya komitmen. Saya tuh kan punya tim namanya Kambium yang layani di lembaga pemasyarakatan. Jadi kalau sudah di wisuda itu, kita selalu ngomong, kalau saudara nanti bebas, pengen belajar tentang firman Tuhan, belajar dengan kita, dengan catatan, tidak ada saling meminjamkan uang. Pinjam kepada kita tidak akan kasih. Ada komitmen seperti itu, saudara. Karena itu menjadi batu sandungan, saudara. Nah, lebih baik kita beri ya daripada utang. Nah, itu kemarin juga ada teman yang konseling, Pak Edi enak diutangnya berat. Jangan, saya bilang gitu. Beriman. Nanti kita akan ajari caranya beriman. Mas saya lapar, kasih uang, kasih makan aja nanti. Yuk kita kasih makan, kita patungan. Nah seperti itu. Jadi ayo kita menembus keterbatasan dan menjadi saksi, ya, menjadi membuat warna Indonesia semakin baik. Puji Tuhan, tidak saya panjang lebarkan karena waktu sudah terlalu panjang. Mari Cilda. Oke, terima kasih banyak Pak Edi, luar biasa hari ini ya kita belajar tentang Beyond Limits Impacting the World. Ya, jadi menjadi kita menembus keterbatasan dan berdampak di dunia. Memang yang hidup sebagai orang Kristen itu tujuannya kembali lagi ya segambar dan serupa dengan Allah. Dan kita itu harus berubah. Jadi kita harus berubah supaya bisa berbuah. Kalau kita tidak berubah, tidak akan ada buahnya. Jadi Bapak Ibu ya, jadi kita tadi Pak Edi sudah menyampaikan bahwa untuk bisa mengimpact menjadi menembus keterbatasan dan berdampak itu kita harus apa? Menghilangkan trauma masa lalu. Nah itu penting sekali ya Bapak Ibu, berkali-kali kalau mungkin setiap kali ada RRS pasti kita ingatkan, ayo beresin masa lalu, ayo beresin masa lalu. Karena apa? Hal yang kecil kalau ditumpuk akan menjadi besar suatu ketika meledak. Masalahnya contoh, masalah kemarahan, salah paham sedikit, orang kok ngomongnya begini, padahal maksudnya orang itu nggak ada maksud ke sana, tetapi kitanya nangkepnya belum apa-apa sudah sakit hati. Nah kalau
kerasa cepat sakit hati, cepat kok kayaknya tersinggung. Nah, itu tanda-tanda tuh yang tadi Pak Edi bilang, hati-hati nanti ujungnya ke sakit jiwa. Nah, supaya enggak sakit jiwa, beresin ya. Nah, kenapa ya aku kok sensitif ya? Aku apa ada yang ngomong tuh sedikit langsung tersinggung. Aku kok cepet sebel sama orang, enggak seneng orang lain lebih baik. Nah, itu pasti ada sesuatu. Kalau ada orang yang merasa seperti itu, melihat orang lain lebih baik, dia tidak suka, dan bahkan mungkin menjelekkan di luar, ya, itu hati-hati. Coba dilihat lagi. Oh, mungkin saya ada yang mesti dibenerin dari masa lalu yang diberesin, ya. Karena kalau masa lalu nggak diberesin, yaitu yang tadi dibilang, ketimbun, dibilang, oh saya sudah lupa kok, saya sudah lupa, gitu kan. Tetapi itu bukan lupa, tetapi secara tidak langsung kita itu menimbun yang akhirnya apa? Meledak. Nah, kalau sudah meledak, akhirnya apa? Menjadi suatu kekacauan yang membuat kita semakin parah, gitu kan. Nah, yang tadi Pak Edi bilang, kalau sudah meledak itu nanti jadi gila, gitu. Jadi jangan kebablas ya, Bapak Ibu. Mesti diberesin masa lalu itu ya. Karena apa? Kalau nggak diberesin, itu kita belum selesai sama diri sendiri. Semuanya pikirin aku dan aku. Loh aku kok gini, aku diginiin loh aku kan maunya gini, aku maunya ini, mau itu, mau ini. Aku terus yang diomongin. Selama masih kerasa aku, yuk balik lagi. Tanya Roh Kudus, tolong aku. Ini kayaknya kok aku terus ya, berarti akunya belum selesai. Supaya akunya selesai apa? Dirubah jadi kristosentris. Yang tadinya egosentris jadi kristosentris. Nah kalau sudah kristosentris, nah mulailah kita bisa mikirin orang lain. Kalau enggak mikirinnya diri sendiri, aku kan belum makan. Masa harus melayanin orang? Aku kan belum ini, belum itu, belum ini. Nah, yang kayak gitu. Tetapi kalau sudah ada kristosentris, semuanya bisa di-manage dengan baik. Ya, semuanya dikelola dengan baik. Kemudian yang kedua, Pak Edi tadi menyampaikan bahwa kurang pengenalan akan Allah. Nah, pengenalan akan Allah itu memang harus diusahakan. Diusahakannya gimana? Ya, melalui apa? Melalui ikut RRS ini, ikut pemuridan, sehingga mengenal Allah dengan benar. Dengan apa? Baca firman terutama. Dari firman, semua itu, firman kan buku panduan. Jadi orang tuh tahu, oh Allah kita tuh kayak gini, kita harus begini, begitu. Itu ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Itu pengenalan akan firman Tuhan. Nah, kemudian kalau sudah pengenalan, nanti akan ada pembaharuan akal budi. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak mendengarkan firman Tuhan ataupun mendengarkan khotbah-khotbah para pendeta yang diberi hikmat sama Tuhan ataupun tidak ikut RRS, tidak ikut pemuridan, bagaimana tahu yang benar yang mana? Karena apa? Dari pengetahuannya. Dari pengetahuan kita minta diberi hikmat sehingga apa mengerti dan kita bisa melakukan. Tanpa hikmat, tanpa pengertian, bagaimana kita bisa melakukan? Caranya seperti apa? Ya, kemudian yang tiga, punya tujuan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kalau sudah punya tujuan ini ya, jadi memang hidup itu punya tujuan. Jangan hidup ngalir aja gitu kan. Hidup itu punya tujuan. Tujuannya apa? Balik lagi. Kita ingatkan serupa dengan Yesus. Melakukan amanat agung dan serupa dengan Yesus. Itu tujuannya. Supaya bisa ke sana gimana? Kita harus mengimprove diri kita sendiri. Kita jangan bilang gini, Tuhan kehendak-Mu yang terjadi. Tetapi misalnya contoh seperti Pak Edi. Apa yang Pak Edi sudah lakukan? Dengan tekun melayani di penjara. Dengan tekun melayani di UDGJ, sehingga dapat ilmunya, dapat pengertian, pengetahuan, sehingga bisa berbagi. Kalau orang tidak pernah, dalam hal yang kecil tidak pernah melakukan dengan setia, dengan tekun, bagaimana bisa dipercaya hal-hal yang besar? Jadi Bapak Ibu, ini harus diusahakan. Seperti contoh, teman-teman ada yang sekolah teologi ya Linca ya. Nah, itu adalah berusaha mengenal Tuhan dengan baik. Itu punya tujuan. Tujuan akhirnya apa? Supaya nantinya bisa menjelaskan, mengenalkan tentang Yesus kepada orang lain. Dan itu yang Tuhan inginkan. Karena apa? Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia, itu mengenalkan Bapaknya di surga.
Nih loh, kita semua ini punya Bapa. Kita ini sekarang anak-anaknya. Jadi dengan begitu Tuhan Yesus mengenalkan Bapa di sorga dan menjadikan kita kembali menjadi anak Allah. Nah, kemudian anak Allah ini punya tujuan tetap mengenalkan Bapa di sorga. Ada loh Bapa di sorga, ada loh Tuhan Yesus yang sudah menebus. Nah, itu tujuan hidup kita. Jadi perlu ya, jadi yang poin ketiga yang dari Pak Edi bagus sekali. Jadi punya tujuan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, jadi memang kita harus punya tujuan hidup. Dengan kita bisa dengan punya tujuan hidup, dengan yang tadi dengan pengenalan Tuhan, dengan menghilangkan trauma, itu kita bisa menembus batas, menembus keterbatasan kita yang tadinya, aduh aku nggak bisa. Tetapi kalau pengertian kita sudah benar, karena mindset kita sudah benar, anak Allah diberikan kemampuan oleh Tuhan. Kalau memang disuruh pasti diberikan kemampuan. Jadi nggak akan takut, nggak akan khawatir, ya, pasti bisa melakukannya dan memberi dampak. Ya, oke, baiklah. Sebelum kita ke Buning, ya Buning sudah siap-siap dengan tasnya, sudah mau jalan. Kita berfoto sebentar. Yuk, Bapak Ibu yang bisa buka kameranya, dipersilahkan buka kameranya. Kita berfoto sebentar. Ada yang bisa buka kameranya lagi? Oke, hai Bu Alvina. Ada lagi yang bisa buka kamera? Oke, kalau nggak ada lagi nggak apa-apa. Kita foto 2 kali ya. Ya. Oke, siap semuanya. Senyum terbaik termanis. 1, 2, 3. Oke, boleh ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, silahkan Buning kalau mau menambahkan sesuatu. Monggo, waktunya. Seperti yang Pak Edi tadi sampaikan, kenapa kita tidak bisa menembus batas tersebut? Dan isinya malah kita tuh seolah-olah tuh kalau doa itu seperti langit yang menyerupai tembaga. Jadi mental gitu terus. Akhirnya kan kita memang capek. Betul yang dikatakan Roh Kudus melalui Pak Edi tadi, memang kita ini harusnya minta tolong Roh Kudus untuk selalu untuk dikoreksi. Agar kita ini ngerti kesalahan kita tuh di mana. Terus apa yang kita ini masih sering memakai kekuatan kita atau masih memakai jiwa kita ini. Itu yang membuat kita capek. Dan jujur ya, kalau kita ini memakai kekuatan yang nyawa yang lama, ya otomatis kita itu ya itu terus dan itu terus, akhirnya kita tuh hopeless sendiri. Ini saya pernah ngalami yang waktu itu saya masih suka memakai nyawa saya yang lama, saya masih memakai hati yang lama, saya masih memakai kehidupan yang lama. Itu sepertinya tuh kok malah seperti itu terus, banyak masalah yang itu harusnya jadi berkat, tapi malah itu sepertinya malah jadi sesuatu yang memalukan lah, seperti itu. Makanya yang saya harus sampaikan di sini, kita selesaikan dulu masa lalu kita, lubang-lubang jiwa kita ini, terus kita minta tolong Roh Kudus untuk terus membenahi. Karena kalau lubang jiwa kita tidak dibenahi, itu nanti ibarat berkat tadi yang Pak Edi sampaikan, itu harusnya berkat tapi brojol terus. Karena apa? Lobang. Karena jiwanya itu masih lobang, sudah masih memakai kekuatan hati yang lama. Ya akhirnya bukan jadi berkat, bukan jadi dampak yang positif, tetapi malah justru jadi batu sandungan. Jadi ya yang harus kita minta tolong sama Roh Kudus untuk supaya ini mengganti nyawa kita yang lama ini. Kita minta tolong. Roh Kudus, aku minta tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sendiri juga gitu. Aku minta nyawa yang baru. Kalau nyawaku yang lama ini penuh dengan racun-racun dan penuh dengan suka membatasi kuasanya Tuhan.
tolong Roh Kudus, tolong. Saya teriak juga seperti yang Pak Edi lakukan itu. Saya Tuhan tolong, saya sampai gitu. Karena kalau tanpa Roh Kudus, saya kira enggak bisa. Bisanya ya selalu memberi makan hati yang lama terus. Dan malah seringnya itu malah bangga dengan hati yang lama. Tetapi Tuhan kan maunya hati kita hati yang baru. Jadi yang kita beri makan ya hati yang baru itu. Kalau ego kita sudah mulai minta makan, ayo kita terus minta tolong Roh Kudus untuk kita nerobos masuk ke dimensinya Allah, supaya hidup kita ini bukan menghidupi hati yang lama lagi, tetapi kita menghidupi hati yang baru, dan kita lebih terus memakan firman itu untuk dikunyah, untuk kita renungkan, oh ini tuh rasanya seperti ini, aku harus melakukan seperti ini. Itu juga nggak gampang, tetapi kita punya Roh Kudus yang luar biasa. Ini yang membuat kita pertama harus ganti nyawa. Nyawa yang lama ini diganti dengan nyawa yang baru, sehingga lubang-lubang jiwa itu tertutup oleh kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita benar-benar menjadi manusia ilahi, bahkan bisa menembus setiap dimensi ilahi ini, dan kita pun tidak mengalami langit yang menyerupai tembaga lagi. Begitu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bu Ning. Semakin lengkap ya teman-teman ya. Hari ini luar biasa ya, kita harus bisa menembus. Karena apa? Menembus batas. Kadang-kadang yang menjadi pembatasnya apa? Diri kita sendiri. Merasa tidak layak, merasa tidak mungkin. Itu berarti kita meragukan keluar biasaannya Tuhan. Nggak mungkin Tuhan loh, yang Tuhan yang nyiptain, Tuhan yang punya tujuan gitu kan, kita yang ngebatasin bilang kita nggak mungkin. Tuhan nggak mungkin itu sembuh, gimana nggak mungkin Tuhan bisa mengadakan mukjizat gitu kan. Nah kadang-kadang pikiran kita dan ketidaktahuan, dan kembali lagi yang tadi dibilang apa, masa lalu itu yang membatasi. Nah kita hari ini sudah belajar untuk bisa menerobosnya. Oke. Lanjut. Oke, baik teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya, mau kesaksian, boleh bertanya mengenai topik ini. Mungkin ada yang tanya, kok aku masih mentok terus ya? Kok aku nih kok kayaknya masih muter-muter terus, saya mesti gimana gitu. Boleh silahkan dibuka aja mic-nya, ada yang bertanya mengenai hal ini berkaitan, silahkan. Adakah? Silahkan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau kesaksian juga, boleh. Ada yang mau kesaksian? Yang Wahyu mau kesaksian, boleh. Bu Alvina mau bertanya atau mau, silahkan dibuka aja. Sebentar ya. Oke, silahkan dibuka dulu Bu Alvina. Bu Alvina dulu ya. Shalom semuanya. Ya, saya bisa didengar. Ya, Bu Alvina dulu ya. Bentar ya, Pak Ayang ya. Ya, silahkan Bu Alvina. Ya, saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, waktu Pak Edi ngomong itu untuk apa sih trauma itu, penyembuhan atau luka trauma itu yang pertama Pak Edi. Terus yang kedua, waktu Bu Ning ngomong nyawa yang diperbaharui. Nyawa itu kan kehidupan sebenarnya ya, nyawa napas kehidupan kita ya. Maksudnya konkretnya itu apa gitu? Yang saya tahu diperbaharui itu di Yehezkiel 3626 ya, hati yang diperbaharui dan roh yang diperbaharui. Tapi kalau yang dimaksud dengan nyawa itu saya kurang paham. Thank you. Trauma ya. Trauma itu memang harus diselesaikan ya, Alvina ya. Nah, supaya selesai bagaimana? Kita harus tahu akar permasalahannya di mana dulu. Suami istri sering berantem. Saya yakin pasti mama papahnya dulu berantem, jadi kita pernah lihat. Oh iya, berantem, dipukul, gitu. Memukul itu pasti dulu pernah lihat mamanya dipukul sama papahnya, itu pasti. Nah seperti itu. Nah kita harus tahu permasalahannya itu, akar yang menjadi akarnya biangnya itu di mana.
Kalau biangnya itu bisa ketangkap, ya toh, pentolannya ceritanya ya. Kalau ketangkap sudah selesai semua. Nah, di situ. Nah, kita tuh kan punya namanya darah Yesus. Darah Yesus itu bisa mengampuni semuanya. Nah, di situ. Contoh, terluka oleh papa. Kayak saya ini terluka oleh papa saya. Saya tuh sampai mau bunuh papa saya loh. Mau tak gergaji apa itu. Karena saya trauma sekali sama dia, benci sekali. Sampai papa saya meninggal, saya enggak nangis, saya tertawa. Benar. Karena saya disakiti, sakit sekali. Tapi setelah saya terima Tuhan, saya kalau berdoa kok mentok. Berdoa kok enggak sampai, rasanya itu enggak sampai. Seperti apa ya, ada besi, langit tembaga itu. Karena saya trauma dengan papa, seorang bapak. Padahal bapak tuh laki juga kan. Jadi tidak merasakan kuasa Tuhan itu. Nah, akhirnya saya cerita sama hamba Tuhan yang dulu membimbing saya itu. Saya diberi pengertian. Papamu itu sebenarnya orang baik, Edi. Kenapa papamu bisa seperti itu kejam sama kamu? Karena papamu belum kenal firman. Nah, dibukakan mata saya terus. Oh iya. Orang laki kalau tidak kenal firman, keras, kasar. Seperti kamu tuh, Ed. Iya. Begitu saya sudah tahu kebenaran, dipulihkan, saya merasakan berdoa itu langsung berjumpa dengan Bapak. Bapak, aku ingin bercakap-cakap dengan engkau. Aku rindu sekali. Bisa connect, langsung klik. Rasanya itu dipeluk, seperti dipeluk itu sampai saya nangis. Bapak, engkau baik banget. Nah, itu pemulihan. Nah, seperti itu Alvina. Jadi akarnya dicari dulu. Nah, kalau akarnya sudah ketemu Alfian, saya percaya selesai semuanya. Nah, caranya nyari bagaimana? Doa, minta Roh Kudus pengertian. Doa itu harus bisa lama. Kenapa? Kalau doa saudara bisa lama, nanti Roh Kudus itu akan banyak ngomong di situ. Oh, ini masalahmu di sini, di sini, di sini, di sini harus kamu selesaikan semua. Bisa nggak? Sangat bisa di situ. Jadi saya beberapa kali mendorong. Saya lupa ya Pak Edi. Tapi kok aku ngalami terus stres kayak gini. Nah, coba kamu berdoa sama Tuhan. Nanti Roh Kudus pasti ngomong. Kan kamu sudah punya Roh Kudus di dalam hidup. Wong trauma itu tetap punya Roh Kudus. Dimanfaat. Roh Kudus itu menolong, mengingatkan. Ada tahu? Roh Kudus itu kerjanya untuk mengingatkan. Masa lalumu itu nanti akan dibawa lagi. Ini loh Alvina, traumamu di sini. Iya, atau seperti itu. Ya, seperti hipnoterapi itu kan juga sama. Sama orang-orang hipnoterapi itu mengingatkan masa lalu, tapi dengan kekuatan laten. Masih banyak kotoran yang tidak terekspos. Tapi kalau kita menggunakan Roh Kudus, kotoran sekecil apapun itu akan terekspos, akan kelihatan, akan diberitahu sama Roh Kudus. Kenapa aku gagal? Nah, itu tanya, nanti kan Roh Kudus akan membukakan Alvin. Di situ. Saya ada pertanyaan lagi, kan pasti kalau misalnya saya ngomong masalah keluarga saya ya, misalnya suami istri ya, itu dua-duanya ada luka kan ya Pak ya, luka batin, trauma baik dari sisi dia dan saya. Akhirnya dia saling, kalau saya ngelihat, saya merefleksi, jadi akhirnya kita itu bergerak ke arah yang negatif gitu ya, saling menyakiti dan lain dan sebagainya. Kalau saya lihat memang orang tua saya ribut ya, itu salah satu trauma dalam hati saya waktu masih kecil. Ya, terus habis gitu kalau dari dia saya nggak tahu, tapi yang saya lihat ada yang Pak Edi bilang narsistiknya itu loh. Nah, itu bagaimana menghadapi orang narsistik, karena saya nggak tahu Pak Edi kenal, ada kalian kenal LK3 nggak? Saya pernah ketemu orangnya di LK3 yang lembaga keluarga konseling ya, Kristen itu. Ya, Statement mereka dalam kekristenan tidak ada toxic person ya, yang kan dia bilang karena dokter bilang sama saya, cepat atau lambat kamu harus pisah dari suami karena dia toksik, ya kan? Sedangkan kekristenan tidak nggak boleh, Tuhan membenci perceraian, ya kan? Nah,
Bagaimana saya menghadapi itu, ya gimana saya ngadepinya? Maksudnya saya rasa konstelasi yang tidak baik antara saya dan dia, tapi tetap kita percaya Tuhan punya rencana sempurna kan. Maksudnya kalau Tuhan izinkan dan segala Ya, pasti ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan. Dan bagaimana apa yang saya harus saya lakukan? ya, ya. Kamu berdoanya jangan Tuhan ubah suamiku, keliru. Ubah diriku Tuhan, supaya aku bisa menerima suamiku apa adanya. Seperti istri saya dulu. Saya waktu belum dipulihkan, ya, istri saya itu selalu berdoa dengan baik. Padahal saya bentak-bentak, maaf kata, kotor omongan saya itu. Karena DNA-nya DNA ya kotor, papa saya. Benar. Saya dengar istri saya itu berdoa, Tuhan, aku bersyukur punya suami yang ganteng, yang baik Tuhan. Suamiku tuh orang baik sekali. Itu saya nangis loh. Itu yang mengubah hidup saya. Itu seperti itu. Jadi jangan berdoa gini, Tuhan, tolong rumah tanggaku. Enggak, Tuhan sudah menolong. Tapi Tuhan, mampukan aku Tuhan untuk keluargaku seperti menerima apa adanya. Aku percaya suamiku orang baik, anak-anakku orang baik. Engkau sudah persatukan aku Tuhan, Kau tidak pernah salah. Ya, tuh. Kalau kita selalu menyalahkan suami berarti menyalahkan Tuhan. Ya seperti tadi Hawa, Adam dan Hawa. Adam kan bilang gini, ini loh Tuhan, perempuan yang Kau tempatkan di sisiku ini loh. Kadang-kadang cuma saya nggak sadar. Wah aku kecewa nikah dengan kamu. Nah itu kan itu menyinggung Tuhan. Nah di situ ada toh orang nikah supaya bahagia? Tidak. Nikah itu bukan mencari kebahagiaan, tapi selalu membagi kebahagiaan. Bahagia enggak bisa. Nanti kalau nggak bahagia, cerai lagi, kawin lagi. Nanti kalau nggak bahagia, cerai lagi, kawin lagi. Tidak. Nikah itu, pernikahan itu saling memberi kebahagiaan. Nah, di situ, walaupun kita disakiti, kayak istri saya itu tak sakiti terus dulu. Akhirnya dia berdoa, saya bisa dengar waktu di atas itu. Saya pelan-pelan dengerin doanya wong Kristen ini kayak apa toh. Nah, di situ ternyata istri saya mendoakan begitu. Jadi kita belajar menerima apa adanya. Memang itu tidak mudah. Nah, caranya mudah bagaimana? Minta kekuatan Roh Kudus. Saya yakin bisa. Ya, seperti itu. Apalagi ya. Ya, kesaksian sedikit Pak Edi ngomong itu tepat gitu. Saya Tuhan sendiri yang ya bukan ya entah kapan Tuhan kasih juga ke hati saya ya, di mana saya bilang apakah saya sungguh-sungguh mengasihi dia apa enggak gitu, dan Ya. di mana Tuhan juga ya pelan-pelan prosesnya, di mana Tuhan bilang saya harus bisa menerima dia bukan cuma positifnya manisnya tapi sisi gelapnya. Yes, Dan benar. saya bisa mengasihi sisi gelapnya itu. Dan itu mungkin proses saya saat ini ya. Maksudnya hal-hal yang saya nggak suka, yang saya benci sama dia, di mana saya belajar untuk terima, di mana saya belajar untuk oke, itu bagian dari dia gitu loh. Dan itu ya itu di situ proses saya saat ini sih, mengasihi dia secara penuh, unconditional, seperti Tuhan mengasihi kita secara penuh ya, tanpa syarat. Itu saya punya, sekarang saya ada di situ sih. Thank you. Kamu pasti bisa. Puji Yes. Tuhan. Oke, puji Tuhan, luar biasa ya pertanyaan dan kesaksian dari Ibu Alvina. Jadi kalau Bu Alvina aja bisa, yang lain juga pasti bisa dipulihkan. Amin. Karena memang kita nggak bisa merubah orang lain, yang paling gampang merubahnya adalah diri kita sendiri. Walaupun Diri kita. diri sendiri kita juga nggak gampang sebetulnya, tetapi bisa daripada merubah orang lain. Karena apa? Ya. Kalau kita berubah, orang akan melihat, oh kamu. Amin. Yes. Nah, itu yang merubah orang lain. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh, mau kesaksian juga boleh. Ada lagi? Silahkan. Adakah? Tadi kebetulan yang Monica ada masalah di handphonenya ya, jadi nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi kah? Kalau nggak ada, waktunya sudah tepat. Sebentar lagi kita akan masuk ke sesi doa. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan rekaman ini,
Yuk, silahkan ikut RRS lewat Zoom. Kalau udah lewat Zoom, kita bisa bertanya, kita bisa mendengarkan firman dengan fresh, istilahnya dengan berapi-api, gitu kan. Jadi nanti kalau sudah selesai acara ini juga setelah saya tanya jawab, kita ada doa. Jadi Bapak Ibu silahkan ikut acara Zoom-nya sehingga kita bisa saling mendoakan. Ya, Bapak Ibu bisa didoakan. Baiklah kalau gitu buat teman-teman yang mendengarkan rekaman ini, sampai jumpa hari Senin depan. Tuhan Yesus memberkati. Biarkanlah apa yang didengarkan hari ini firman Tuhan benar-benar masuk ke dalam pikiran, ya, masuk ke dalam hati, direnungkan dan dilakukan. Ya, pastinya bersama Tuhan Yesus, bersama Roh Kudus, ya. Minta kekuatan dari Roh Kudus karena tanpa Roh Kudus kita nggak bisa jalan sendiri. Oke, sampai jumpa ya Senin depan. Tuhan Yesus memberkati.